Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dan melanjutkan kajian kita terkait dengan tema-tema kebahasaan. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi serta memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali dan selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Kita akan melanjutkan kajian kita dan diskusi kita terkait dengan tema-tema kebahasaan. Ya, bahasa seperti kita ketahui merupakan sebuah unsur terpenting dalam seluk-beluk kehidupan manusia. Tentunya bahasa itu semakin dikaji semakin unik karena sifat bahasa itu sendiri adalah sifatnya dinamis atau sangat dinamis, tidak statis ataupun tidak tetap. Bahasa akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Konon ada bahasa yang memang sudah punah di dunia dan juga ada bahasa-bahasa yang baru yang muncul. Seperti kita ketahui banyak istilah-istilah baru dalam dunia kebahasaan. Kalau kita asumsikan dalam konteks bahasa Indonesia, Anda akan menemukan istilah-istilah baru yang dulunya tidak ada dan tidak pernah kita dengar. Seperti contoh ada istilah besti, ada istilah kepo, ada istilah bully dan seterusnya, di mana hal itu merupakan sebuah kejadian yang sangat lumrah dalam konteks kebahasaan. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas dan mengkaji sebuah cabang ilmu kebahasaan, di mana ilmu kebahasaan ini biasanya sering dikaji oleh mereka yang meneliti atau yang menekuni bidang kebahasaan. Bidang apa ini? Ini akan kita kaji dalam episode kali ini. Untuk itu ayo kita putar dulu intronya, jangan skip bahasanya dan seperti biasa mari kita lihat dulu intronya. Tanpa bahasa, manusia tidak mungkin bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan bahasa, manusia bisa mengungkapkan dan mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi unek-uneknya. Bahkan manusia dengan kemampuan berbahasanya bisa mengubah karakter seseorang. Tentunya hal tersebut sangat bergantung bagaimana kemampuan dari bahasa yang bersangkutan. Ada orang yang bisa mempengaruhi dari segi bahasa, ada juga orang-orang yang bisa mempengaruhi dari tingkah lakunya. Tetapi biasanya kebanyakan manusia bisa berinteraksi dengan bahasa, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Karena dipercaya bahasa itu merupakan sebuah alat yang bisa membuat pikiran kita menjadi terketuk. Contoh ketika Anda mendengarkan lagu-lagu religi, itu kan Anda secara tidak langsung mendengarkan bahasa, di mana bahasa tersebut ada berupa lirik-lirik serta syair-syair yang ditulis oleh si pengarangnya dan berhasil membuat Anda terhanyut dalam sebuah nuansa lagu ataupun nada-nada yang Anda dengarkan. Tentu semua itu tidak terlepas dari peran serta fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada episode kali ini kita akan mengkaji dan coba berdiskusi lebih lanjut terkait dengan cabang ilmu kebahasaan yang disebut dengan linguistik. Linguistik tentunya untuk Anda yang menekuni bidang kebahasaan, terutama untuk Anda ataupun saudara-saudara yang menekuni bidang kesusastraan, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah linguistik, di mana linguistik itu banyak cabangnya. Tentu nanti di episode selanjutnya kita akan mencoba diskusikan lebih lanjut cabang-cabang ilmu linguistik itu, ada sosiolinguistik dan seterusnya. Nah, linguistik itu apa? Linguistik itu merupakan sebuah cabang ilmu kebahasaan yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang kebahasaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan itu sendiri. Jadi linguistik merupakan sebuah ilmu kebahasaan, bukan ilmu-ilmu yang lain. Di mana biasanya linguistik atau orang yang faham atau ahli linguistik disebut dengan para linguis atau linguis. Seperti orang
Kalau misalkan dia pandai membuat film disebut dengan sineas dan istilah-istilah yang lain yang tentunya sudah baku. Nah, tentunya linguistik ini perlu dipelajari dan perlu dikaji dalam sebuah kebahasaan karena memang kebahasaan itu semakin hari semakin kesini semakin rumit. Banyak bahasa-bahasa yang datang, banyak bahasa-bahasa yang sudah mulai ditinggalkan dan juga banyak bahasa-bahasa yang tidak jarang mengalami pergeseran-pergeseran makna atau distorsi-distorsi makna dari sebuah istilah-istilah yang sudah beredar di masyarakat. Perlu Anda ketahui bahwa linguistik itu menitik beratkan kepada beberapa pembahasan. Yang pertama ada yang disebut dengan fonetik. Kemudian setelah itu ada fonologi. Kemudian setelah fonologi ada morfologi. Dan kemudian setelah morfologi ada sintak. Kemudian ada lagi semantik dan juga ada pragmatik. Jadi ada 6 pokok pembahasan di dalam cabang ilmu bahasa yang disebut dengan linguistik. Saya ulangi lagi, yang pertama tentunya ada fonetik, kemudian yang kedua ada fonologi, dan yang ketiga ada morfologi, kemudian yang keempat ada sintak, yang kelima ada semantik, dan yang keenam ada pragmatik. Ini akan kita coba diskusikan secara ringkas dan secara sangat user friendly tentunya, dan tentu untuk Anda yang tentunya baru bergabung serta menemukan channel ini dan ingin berdiskusi, mari kita diskusikan di kolom komentar agar diskusinya menjadi lebih hidup dan bisa kita bicarakan secara lebih detail untuk menemukan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif dan juga sangat berguna bagi masyarakat. Nah, kita mulai dari apa yang disebut dengan fonetik. Nah, fonetik itu tentunya dari katanya saja, dari istilahnya kita mendengar fonem atau fonetik, di mana fonetik itu berhubungan dengan bunyi. Ya, bunyi. Bunyi dan suara. Apa bedanya bunyi dan suara? Tentunya ini sangat berbeda. Di mana kalau bunyi biasanya dihasilkan dari benda-benda yang tidak hidup, sedangkan kalau suara biasanya dihasilkan dari benda-benda yang hidup. Nah, dalam hal ini huruf per huruf dalam setiap kebahasaan, bahasa apapun di dunia pasti memiliki bunyi. Ya, sudah barang tentu tidak ada huruf yang tidak memiliki bunyi. Setiap huruf di dunia ini, bahasa apapun itu pasti memiliki bunyi. Nah, peran dari fonetik itu mempelajari bagaimana bunyi dari setiap huruf itu keluar. Seperti contoh huruf R, kemudian huruf M, huruf X, huruf Y, dan seterusnya. Di mana fonetik itu juga mempelajari bagaimana tata cara keluarnya pengucapan huruf, how to spell letter by letter. Kalau di bahasa Arab disebut dengan makharijul huruf, atau bagaimana vibrasi keluarnya huruf itu terucapkan. Itu yang disebut dengan fonetik. Sangat unik ya cabang ilmu ini. Karena banyak sekali di masyarakat kita temui banyak orang yang tidak terlalu faham dan tidak terlalu lancar dalam berbahasa, terutama dalam pengucapan huruf. Ada yang cedal, ada yang tidak bisa berbicara huruf R, bahkan sampai umur sudah tua sekalipun. Ya, kemudian berikutnya adalah fonologi. Ya, fonologi. Fonologi itu apa? Jadi fonologi itu adalah makna dasar dari kata. Ya, jadi makna dasar dari kata. Artinya begini, kata itu memiliki makna yang dasar. Dasar sekali pemaknaannya. Contohnya seperti misalkan Anda mendengar kata misalkan kayu, ya kayu. Kayu itu kan mirip-mirip dengan kata layu kalau di bahasa Indonesia. Kemudian ada tree dan juga tree. Tree bisa bermakna tiga, kemudian tree juga bisa bermakna pohon. Kita kan sulit untuk mengidentifikasi mana orang yang mengucapkan tree, mana orang yang mengucapkan tree. Seperti juga tadi ada sea dan juga sea. Ada sea berarti dia pantai atau laut, kemudian sea itu juga huruf C atau alfabet C. Kita kan sulit untuk mengidentifikasi itu. Nah, kemudian cabang ilmu yang membahas tentang fonologi yang disebut dengan semantik itu atau linguistik itu juga meneliti dan mengkaji bagaimana kita caranya mengidentifikasi pengucapan-pengucapan yang sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang kita dengar. Karena kan telinga kita ini kan terbatas. Sehingga kalau kita mendengarkan informasi itu ada potensi terdistorsi dari apa yang kita dengar. Sehingga perlu yang namanya
mempelajari makna dasar dari sebuah kata yang disebut dengan fonetik atau disebut dengan fonologi, maaf maksud saya fonologi. Kemudian yang berikutnya adalah morfologi. Apa yang disebut morfologi? Morfologi itu adalah potongan terkecil dari bahasa. Jadi potongan-potongan terkecil itu dipelajari dari sebuah kebahasaan. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa yang lain. Seperti contoh, ada dua kata, di mana dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Contoh, reguler, kemudian irregular. Jadi kata reguler itu ketika dia disandingkan dengan ir, maka maknanya akan menjadi negatif, di mana ir merupakan sebuah negasi dari reguler. Kemudian impossible jadi possible. Awalnya possible mungkin kemudian ditambah im menjadi impossible. Di mana im itu sendiri merupakan sebuah negasi atau kata yang berlawanan dari possible. Impossible menjadi possible menjadi impossible. Kemudian understand menjadi misunderstand dan seterusnya. Itu yang disebut dengan morfologi. Jadi berhubungan dengan potongan-potongan terkecil dari sebuah kata. Lalu kemudian ada sintek, ya, ada sintek. Apa itu sintek? Sintek itu adalah terbentuknya frase dari sebuah kalimat, ya, dari sebuah kata. Apa itu frase? Apa itu klausa? Jadi ada frase dan juga ada klausa. Di mana kalau frase itu adalah sebuah kumpulan dari kata yang tidak berpotensi menjadi kalimat. Kemudian kalau klausa itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang berpotensi untuk menjadi kalimat. Kalau misalkan saya salah, silakan dikoreksi ya. Kita diskusikan lebih lanjut. Ya, seperti contoh misalkan ada beautiful girl, di mana kata-kata beautiful itu adalah sebuah kata sifat, ya, yang memiliki makna cantik. Kemudian girl itu adalah sebuah kata benda. Jadi tujuan dari sintak atau sintaksis itu bagaimana mempelajari seluk-beluk serta hubungan antara beautiful dan girl. Contohnya kalau beautiful itu sudah pasti disandingkan dengan girl. Jadi beautiful kan itu pasti kalau cantik sudah pasti identik dengan perempuan. Sebagaimana handsome, handsome itu bahasa Inggris yang bermakna tampan, itu pasti dia berhubungan dengan laki-laki. Tidak mungkin seorang laki-laki cantik, sebagaimana tidak mungkin seorang perempuan ganteng. Makanya kalau kita temui tidak ada salon kegantengan, adanya salon kecantikan. Seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan sintaksis. Kemudian lanjut lagi ada semantik. Nah, semantik ini adalah sebuah cabang ilmu linguistik yang mencoba mempelajari makna dari sebuah kata. Di mana menurut para ahli linguis sendiri, semantik adalah merupakan sebuah cabang ilmu linguistik yang paling sulit dipelajari. Karena memang ketika orang berbicara itu kan multitafsir. Saya berbicara dengan ibu itu berbeda dengan ketika saya berbicara dengan ayah. Begitu juga dengan saya berbicara dengan teman, dengan istri, dengan kerabat, dengan teman saya, itu kan pasti berbeda penafsirannya. Dan itu menurut para ahli linguis sulit untuk memprediksikan dan sulit untuk bagaimana kita mengidentifikasi apa makna sebenarnya yang diucapkan oleh penutur kepada sasaran tuturan dari kata-katanya yang terucapkan. Jadi tidak ada ahli linguis yang memang betul-betul istilahnya bisa memahami secara konkret bagaimana kinerja atau bagaimana cara kerja dari istilah yang disebut dengan semantik ini. Yang jelas semantik itu adalah sebuah cabang ilmu linguistik yang mencoba memahami apa makna dari kata yang sudah terungkap dari seorang penutur. Karena kalau kita ketahui banyak sekali cabang-cabang ilmu kebahasaan yang mencoba menjelaskan bagaimana sebetulnya makna-makna yang memang diucapkan oleh seorang penutur. Ada hermeneutika dan seterusnya. Dan itu sangat ribet untuk dipelajari. Kemudian yang terakhir ada pragmatics. Apa itu yang disebut pragmatics? Pragmatics adalah sebuah hubungan konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran penuturnya. Jadi misalkan ini adalah faktor eksternal. Jadi misalkan saya berbicara ketika saya sedang senang, itu akan berbeda ketika saya berbicara sedang sedih atau gelisah. Atau misalkan saya berbicara di dalam ruangan seperti ini, itu akan berbeda ketika saya berbicara di indoor, di outdoor atau luar ruangan. Karena faktor-faktor eksternal juga akan mempengaruhi cara berpikir, kemudian sudut pandang dan juga
bagaimana cara kita mengungkapkan beberapa ungkapan-ungkapan atau tuturan-tuturan kepada orang yang kita ajak bicara ataupun orang yang kita ajak ngobrol. Banyak kita temui di masyarakat orang yang sangat susah, kemudian dia kemudian lantas membuat janji atau membuat sebuah nadar harus begini akan begini kalau misalkan sudah sembuh ataupun sudah lepas dari masalahnya. Jadi itu pengaruhnya adalah faktor eksternal. Kemudian banyak orang yang marah, ketika marah dia terlanjur mengucapkan sesuatu dan ketika terjadi beneran maka konsekuensinya harus diterima. Jadi pragmatik bertujuan bagaimana mengidentifikasi hal-hal yang demikian. Jadi faktor eksternal itu juga mempengaruhi tuturan-tuturan yang akan dikeluarkan oleh si penutur kepada lawan bicaranya. Jadi kurang lebih seperti itulah cabang-cabang dari ilmu yang disebut dengan linguistik. Tentunya banyak sekali hal-hal yang atau contoh-contoh yang belum kita kaji karena memang saya membuat video ini ingin sedetail mungkin tetapi dengan secara ringkas ataupun secara secara pendek saja. Kalau kita bicarakan banyak sekali dan tentunya akan memakan banyak waktu, khawatir Anda bosan menonton video ini. Jadi kalau misalkan ada komentar, ada masukan, ada kritik dan saran, silahkan kita diskusikan dan silahkan tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar agar komentarnya bisa lebih hidup dan bisa menjadi diskusi yang lebih berbobot serta bermanfaat kepada semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini untuk berkembang, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.